Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Yulia Permatasari, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video ini, saya akan membahas tentang penata laksanaan pasien syok dari sudut pandang keperawatan secara sederhana dan mudah dipahami. Topik ini sangat penting karena syok merupakan kondisi kegawat daruratan yang sering ditemukan di IGD, ICU, maupun pelayanan kesehatan lainnya, dan membutuhkan penanganan cepat serta tepat. Pengertian syok. Syok adalah kondisi kegagalan sistem sirkulasi yang menyebabkan jaringan dan organ tubuh tidak mendapatkan oksigen serta nutrisi yang cukup. Jika tidak segera ditangani, syok dapat menyebabkan kerusakan organ bahkan kematian. Pada pasien syok, aliran darah tidak mampu memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh sehingga terjadi hipoksia jaringan. Tanda dan gejala syok. Pasien syok biasanya menunjukkan tanda-tanda seperti tekanan darah menurun, nadi cepat dan lemah, kulit pucat, dingin, dan lembab, penurunan kesadaran, dan produksi urin menurun. Perawat harus mampu mengenali tanda-tanda ini sejak dini. Jenis-jenis syok. Secara umum, syok dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu syok hipovolemik akibat kehilangan cairan atau darah, syok kardiogenik akibat gangguan fungsi jantung, syok septik akibat infeksi berat, syok anafilaktik akibat reaksi alergi berat, dan syok neurogenik akibat gangguan sistem saraf. Meskipun penyebabnya berbeda, prinsip penata laksanaannya memiliki kesamaan. Penata laksanaan pasien syok. Yang pertama, penilaian awal atau primary survey. Langkah pertama adalah melakukan penilaian cepat menggunakan prinsip ABCDE. A adalah airway, pastikan jalan nafas terbuka. B adalah breathing, yaitu nilai pola dan frekuensi napas serta berikan oksigen. C atau circulation, yaitu cek nadi, tekanan darah, dan tanda pendarahan. D adalah disability, yaitu menilai tingkat kesadaran pasien. Dan E adalah exposure, memeriksa seluruh tubuh pasien sambil mencegah hipotermi. Yang kedua, menjaga jalan nafas dan oksigenasi. Pasien syok harus segera diberikan oksigen dengan aliran tinggi menggunakan masker non-rebreathing. Tujuannya untuk meningkatkan suplai oksigen ke jaringan yang mengalami hipoksia. Jika diperlukan, siapkan tindakan lanjutan seperti intubasi sesuai indikasi medis. Yang ketiga, akses vena dan terapi cairan. Pasang minimal 2 jalur intravena dengan ukuran besar. Berikan cairan kristaloid seperti NaCl atau ringer laktat sesuai protokol. Pada syok hipovolemik, terapi cairan menjadi tindakan utama untuk mengembalikan volume sirkulasi. Yang keempat, monitoring ketat. Lakukan pemantauan tanda-tanda vital secara berkala meliputi tekanan darah, nadi, pernapasan, saturasi oksigen, dan produksi urin. Monitoring ini penting untuk menilai respon pasien terhadap terapi. Yang kelima, penata laksanaan spesifik sesuai jenis syok. Setiap jenis syok memerlukan penanganan yang khusus. Yang pertama, syok septik memerlukan antibiotik dan cairan agresif. Yang kedua, syok kardiogenik, perlu pemantauan ketat dan obat inotropik. Yang ketiga, syok anafilaktik, yang memerlukan pemberian epinefrin. Dan yang keempat, syok hipovolemik, yang memerlukan penggantian cairan atau transfusi darah. Perawat berperan dalam kolaborasi dengan tim medis dan pelaksanaan terapi. Yang keenam, pencegahan komplikasi. Jaga suhu tubuh pasien agar tidak hipotermia. Posisikan pasien sesuai kondisi, umumnya posisi telentang dengan tungkai sedikit ditinggikan bila tidak ada kontraindikasi. Lakukan perawatan lanjutan dan observasi terus-menerus untuk mencegah kegagalan organ. Yang ketujuh, dokumentasi keperawatan. Semua tindakan dan respon pasien harus didokumentasikan secara lengkap dan akurat. Dokumentasi ini penting sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut perawatan. Kesimpulan, syok adalah kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Perawat memiliki peran penting dalam deteksi dini, penata laksanaan awal, monitoring, dan kolaborasi dengan tim kesehatan. Penanganan yang cepat dapat menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Demikian video pembahasan tentang penata laksanaan pasien syok. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita dalam praktik keperawatan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.